kebaikan dari para penuntut ilmu dan pengajar kepada kebaikan. Maka para penuntut ilmu duduk setia mendengar ucapan-ucapan ustadznya, if'alu kada wa kada, i'malu kada wa kada, qala ta'ala kada wa kada. Maka berbuatlah yang demikian dari ibadah. Allah berfirman, laksanakanlah yang demikian. Maka banyak ilmu, banyak pendalilan dari keutamaan ibadah yang dia ketahui para penuntut ilmu di sini, dan dari pengajar itu sendiri disampaikan keutamaan dari peribadatan, namun kebanyakan dilupakan dari amal konsekuensi dari ilmu tersebut. Maka ketahuilah ya ibadallah, ilmu syar'i di sini dia menginginkan konsekuensi untuk diamalkan. Berbeda dengan ilmu dunia. Jika ilmu dunia seseorang belajar di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan MIPA, kemudian dia mendapatkan pekerjaan, diterima di Akmil, Akademi Militer, nggak ada hubungannya. Belajar matematika dan ilmu pengetahuan alam, maka dia masuk Akademi Militer lari-lari, membaca yel-yel, dan membugarkan badannya, dan berenang 50 meter dengan satu nafas, dengan ransel dan sepatu larsnya dan senjata FNC SS1 buatan Pindad, buatan bapak kita kerja di Pindad. Maka di sini tidak ada hubungannya apa yang dia pelajari dengan pekerjaan dia, never mind, tidak masalah, karena itu ilmu dunia. Namun ilmu akhirah, belajar tentang perkara kewajiban puasa Ramadan, kemudian tidak mengamalkannya. Kewajiban sholat 5 waktu dipelajari, fikih sholat, tidak pernah melaksanakannya. Maka ini ada konsekuensi, ada ilzamat, ada keharusan. Maka permasalahan barang siapa yang menuntut ilmu syar'i tidak seperti menuntut ilmu duniawi, maka apa yang dia pelajari dan apalagi dia dakwahkan sebagai dai, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka akan menjadi bumerang yang kedua, akan menebas lehernya. Jika dia lempar dan tidak bisa menangkap dengan baik dan benar, maka paling sedikit tangannya akan terpotong oleh bumerang yang dia lemparkan. Maka para penuntut ilmu yang menuntut ilmu banyak tetapi tidak melaksanakan dari ilmu tersebut, apalagi para dai-dai yang menjadi singa-singa podium, bergetar podium dengan aumannya. I'malu sunnah, laksanakan sunnah ini termatikan. Di rumahnya dia tidak pernah melaksanakan sunnah tersebut. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah bahwa ini adalah haram. Menggunakan haram mad arid lisukun, haram. Bergetar podium dari aumannya bagaikan singa podium. Namun dia bukan di garda terdepan melaksanakan sunnah ini, bahkan dia tinggalkan begitu saja. Maka mulutnya manis di podium, tetapi pahit dalam melaksanakan amalan-amalan. Maka ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, nasihat kami yang terakhir, yang kedua adalah perbanyaklah mengamalkan ilmu dari apa yang telah diketahui. Hari ini mendapatkan ilmu tentang tadi, nasihat dalam menuntut ilmu dari ikhlas dan melaksanakan ilmu-ilmu yang dipelajari, laksanakan, amalkan. Maka di sana banyak al-adillah yang menjelaskan bahwa Allah mencela orang-orang yang melaksanakan dakwah, mengajari manusia kepada kebaikan dan menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, namun lupa dalam pengamalan.
Maka disebutkan di dalam pepatah Arab, wallahu a'lam, tidak ada sanadnya yang musnad yang sahih, al-alimu alladzi lam ya'mal bihi kasajaratin bila simar. Bahwa seorang alim, seorang dai yang mengajak manusia untuk melaksanakan amal-amal soleh dan dia lupa atas dirinya, dia tidak ada di garda terdepan dalam melaksanakan amal-amal dengan ilmu tersebut, justru dia berada di belakang dan malas, maka seperti pohon yang tumbuh besar tetapi tidak ada buahnya. Mendinglah permisalan ini. Namun Allah Jalla wa'ala telah banyak mempermisalkan dari perkara-perkara yang buruk seperti di dalam ayat Al-Quran, masalul ladina hamilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Allah misalkan kepada para pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka mempunyai ilmu, memberikan targhib kepada manusia untuk melaksanakan amalan dan memberikan tarhib agar manusia menjauhi keburukan ini. Walakin yansa nafsahu, lupa atas dirinya, maka dilaqabi oleh Allah kamatsalil himar yahmilu asfara. Maka mereka bagaikan himar. Di Indonesia tidak ada himar, di Arab banyak. Maka dipermisalkan oleh Allah seperti dangki. Dan dongki ataupun himar di Arab dijadikan maskot untuk kebahlulan, untuk binatang yang paling stupid, binatang yang paling bodoh, maskot dari kebodohan untuk hewan. Kalau di Indonesia utak udang, maka lebih mending udang ataupun lobster ataupun cancer, kepiting. Namun di Arab semua itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan himar, keledai, maskot dari kebodohan. Maka di sini disebutkan di Al-Quran akhirnya dengan lambang maskot keledai, himar, donkey. Seperti keledai yang membawa di atas punggungnya asfara, kutub-kutub yang berat dia bawa, namun dia tidak faqih apa yang ada di dalam kitab tersebut. Maka begitulah pendeta-pendeta orang-orang Yahud yang mana mereka membawa dari Taurat dan mengetahui dari bab-babnya, namun mereka tidak mengamalkan, seperti dangki yang membawa di atas punggungnya kitab-kitab yang berat, namun tidak mengetahui apa isinya dan apa amalannya. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran, di Al-Baqarah dan di surat As-Saff, Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Tatlunal kitab, hams, afala ta'qilun. Maka apakah kamu memerintahkan manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan kamu meninggalkannya, lupa atas diri kalian? Wa antum tatlunal kitab, dan kamu mengetahui ilmunya dengan membaca Alkitab, namun tidak mau melaksanakannya, maka mana akal-akal kalian? Dan Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun ma la ta'malun. Mala taf'alun. Maka kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan Allah di mana kamu hanya mengajak kepada kebaikan dan kamu lupa atas apa yang kamu tinggalkan tadi. Maka di sini menjadi ayat-ayat pendalilan haruslah consequence between knowledge and the action. Haruslah ada keselarasan, harus ada konsekuensi antara ilmu dan amal. Maka orang yang mengajari kepada ilmu harus mengamalkan
Itulah dari ilmu syar'i. Maka di dalam hadis banyak pula kita cari hadis-hadis yang lebih kuat. Disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibn al-Harith, ini yang pertama. Maka disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah yulqa fin nar fatandaliqu aqtaba batnih. Bahwa di hari kiamat kelak, in the hellfire, di api neraka. Kisahnya di api neraka. Di api neraka tempat orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan kaum muslimin min ahlil kabair, yang sementara masuk api neraka, tidak forever in hell. Maka di saat di api neraka yang berkumpul orang-orang neraka di adab, yulqa finnar, dilemparkan seorang muslim kepada api neraka. Maka disebutkan orang ini dibanting, dilempar kepada api neraka, keluarlah usus-ususnya. Maka berkumpullah, yajtami'u alaihi ahlun nar, semua penduduk neraka melihat orang muslim dan dia adalah da'i, bukan orang sembarangan. Maka berkumpullah penduduk api neraka karena beberapa perkara. Pertama, berkumpul karena heran. Kok orang ini yang dulu mengajak kepada kebaikan bersama kami di api neraka? This is the first, yang pertama. Dan yang kedua, asyadda adaban, diadab dengan sangat keras. Yulqa finnar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru firraha kal himar. Maka dia dilempar, dibanting kepada api neraka, keluar ususnya. Maka dari ususnya ini menjadi poros. Dia berputar-putar dari poros ususnya seperti kalau disebutkan di hadis ini kal himar. Dan itu kita saksikan di Yaman, dan ikhwah yang sudah belajar di Yaman mungkin pernah melihat. Kami melihat di Ma'rib dan juga di Hadramaut penggilingan dari sesem ataupun minyak simsim ataupun minyak wijen. Maka wijen itu digiling, dan penggilingan mereka yang manual dan yang sederhana gratis dengan keledai ataupun dengan binatang apa saja, sapi, kuda. Maka keledai ini ditutup matanya, dipikirnya telah berjalan kiloan, ribuan kilo. Padahal berputar di kamar tersebut, di pabrik penggilingan. Poinnya adalah si himar ini berputar dan ada tonggak kepada poros. Paham ya? Berputar di sini. Maka seperti itu dilempar kepada api neraka. Maka penduduk api neraka berdatangan kepadanya dari dua perkara tadi. Pertama, orang ini masyhur da'i ilallah, da'i sejuta umat. Tidaklah jika dia memberikan muhadarah berkumpul manusia kepadanya. Dan yang kedua, didatangi dikarenakan asyaddal adab, adabnya sangat perih sehingga didatangi oleh penduduk api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis, ma bika ya fulan, apa yang terjadi dengan kamu wahai fulan? Alasta ladzi ta'murna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fa kaifal an anta ma'ana fin